Asallah tabaraka ta'ala ayyaj'alana minal mutahabbina bijalali. Allahumma azillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zillik. Di malam doa bersama menuju Indonesia sehat ini ada beberapa poin sehat, 5 poin sehat. Yang pertama, sehat dari wabah penyakit corona. Insya Allah kita adalah orang yang paling sering cuci tangan. Subuh cuci tangan, duha cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan. Dan kita adalah orang yang paling rajin menutup mulut. Karena kita orang yang perempuan dari sejak zaman Nabi SAW diajarkan untuk menutup mulut. Ketika orang bercadar menjadi inaan, ejekan, caci maki, sumpah serapah. Hari ini semua bercadar, laki-laki pun bercadar. Maka insya Allah kita sehat, batin kita sehat. Karena ketika orang terlalu ketakutan, maka imunnya turun. Maka kita, alhamdulillah, rasa takut kita sudah habis kepada Allah. Sehingga iman kita pun kuat. Kalau iman kuat, maka imunnya kuat. Kalau imunnya kuat, maka COVID terbang melayang. Kalaupun dia mati, maka sudah takdir. Andai dia tidak kena COVID, dia akan mati juga kena batu. Andai dia tidak mati kena COVID, dia akan mati juga karena tersandung ujung kakinya di tepi pintu. Begitulah keyakinan kita. Sehingga kita tetap berikhtiar, karena kita ahlu sunnah wal jamaah. Ada al-kasbu wal ikhtiar. Yang kedua, sehat dari penyakit ketidakadilan. Karena kita diajarkan, dulu huwa aqrabu lit taqwa. Bersikap adillah. Karena adil itu membuat engkau lebih dekat kepada takwa. Bahkan ketika ada orang berbeda agama dengan kita pun kita tetap la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Walaupun mereka berbeda agama denganmu, selama mereka tidak mengusirmu dari kampung halaman, selama mereka tidak membunuhmu, antabarruhum, berbuat baiklah kamu pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Padahal berbeda agama, tapi kita disuruh bersikap adil. Maka insya Allah kita adalah umat yang sehat. Sehat dari ketidakadilan. 3, sehat dari penyakit kezaliman. Ittaquz zulma. Jangan sampai kamu berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tiap hari, tiap malam kita berdoa kepada Allah dan mengaku kita orang zalim. Rabbana zalamna anfusana. Orang bertobat, dia mengaku. Allah Ta'ala mengatakan, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Lalu kemudian ketika dia silap, ketika dia khilaf, dia mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insya Allah kita sehat dari kezaliman. Karena kita diajarkan, walaupun tahajudmu banyak, walaupun sedekahmu banyak, walaupun masjid yang kau bangun banyak, walaupun orang luar biasa untuk beramal sosial, tapi kalau kau berbuat zalim, maka sesungguhnya kau akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi kezaliman, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar tapak kaki yang hitam, tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat, kita sehat dari kezaliman. Yang keempat, sehat dari penyakit KKN. Datanglah Usamah ingin meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya diringankan azab Fatimah binti Aswad. Lalu kemudian merah wajah Nabi. Inna ahlaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kamu dibinasakan, dicelakakan gara-gara ini. Idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Orang yang mencuri itu orang hebat, orang mulia, bangsawan, dibiarkan begitu saja. Wa idza saraqa fihimud dhaif. Tapi kalau yang mencuri itu orang yang lemah, maka dia aqamu alaihil had. Mereka tegakkan hukum. KKN tidak pernah terjadi, tidak pernah berlaku dalam Islam. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat. Ada layaknya saudara kandung Sayyidina Ali. Tapi justru yang diajak untuk naik ke atas Jabal Sur adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan yang seperti saudara kandung ini
justru diletakkan di tempat tidur yang resikonya lebih besar. Padahal kalau menurut logika akal, sahabatlah yang diletakkan di tempat tidur. Yang seperti saudara kandung inilah yang akan diajak ke atas karena lebih selamat, resiko ini lebih besar. Tapi saudara kandung diletakkan di sana. Nabi SAW mengajarkan, untuk urusan yang berat, letakkanlah saudara. Tapi kalau untuk yang ringan, ajaklah sahabat. Tidak ada istilah KKN dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikuti itu, insya Allah kita sehat dari KKN. Yang kelima, sehat dari penyakit moral dan maksiat. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap perbuatan maksiat, karena azabnya ketika datang dia tidak menimpa orang yang zalim saja. Ketika dia datang maka semua kena. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. La yushikanna ay yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatirkan, kata Nabi, nanti akan datang azab menimpa kamu akibat tidak meninggalkan perbuatan keji dan munkar dan akibat diam melihat perbuatan munkar. Ketika azab itu datang, lalu kemudian kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Yang kukhawatirkan bukan kebatilan, yang kukhawatirkan bukan maksiat, yang kukhawatirkan adalah ketika orang baik diam melihat perbuatan maksiat. Yang kutakutkan adalah ketika orang yang melakukan perbuatan maksiat merasa benar dan orang yang benar merasa salah untuk menegur pelaku maksiat. Insya Allah, selama masih ada amar ma'ruf nahi munkar, selama masih ada lidah yang tidak pernah takut kepada orang yang zalim walaupun punya kekuatan, selamat kita. Maka sesungguhnya mereka bukanlah pengacau, mereka bukanlah perusak kebinekaan, mereka sedang menyelamatkan. Tapi memang orang yang tertidur lelap akan marah kalau ada yang membangunkan, menjaganya, karena mereka sedang lelap dalam perbuatan dosa dan maksiat. Aku sedang merasakan suatu perasaan, tapi sulit untuk dikatakan. Seperti saat sekolah di Medan, saat usia belasan. Aku tak melawan, bukan karena aku tak tahan, tapi karena kita memang tak sepadan. Kalian punya senapan, aku cuma punya senyuman. Yang mencaci maki kalian bayar kontan, aku cuma punya relawan. Harta milik kalian, kuasa pun punya kalian. Penipu kalian katakan pahlawan. Kawanku pun berubah menjadi lawan. Memang dunia penuh permainan. Kalaulah bukan karena Tuhan, sudah lama jiwa ini bosan. Ditambah lagi bisikan setan. Tapi masih ada Quran, penenang jiwa yang rentan. Kuanggap kalian bagian dari ujian menuju surga abadi milik Ar-Rahman. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jazaa pada Muharram Ustaz Kiai Abdul Somad LC MA PMC yang sudah menyampaikan tausiah dan ceramah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Beserta doa bersama untuk Indonesia sehat, baik yang hadir di markas dakwah maupun yang mengikuti acara ini dalam live streaming, dalam YouTube, Facebook, dan semua aplikasi online. Tibalah kita kepada puncak acara doa bersama, zikir, tahlil, dan doa yang insya Allah dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Muslim Abdul Karim MA. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat tangan kita seluruh bangsa Indonesia, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia dijadikan oleh Allah Indonesia yang sehat, keluarga yang sehat, jauh dari corona, dan mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mohon selamat di dunia dan nanti bisa kumpul di surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun